berkenaan dengan tema-tema yang sebenarnya ini telah lama diungkap oleh Al-Quran, tetapi pembahasannya seakan tidak usai-usai. Pembahasannya sayangnya sampai saat ini sifatnya masih ambigu. Jadi para pelajar dan bahkan para ulama, bahkan para mufassirin, untuk jangan kaget dan jangan heran, bahkan para mufassirin itu masih sulit untuk sampai pada titik identifikasi yang komprehensif, sehingga permasalahan tema-tema ini sifatnya itu masih blur, padahal kita sudah memasuki dan bahkan passing masanya. Saya sebutkan satu persatu secara singkat karena ini udah dibahas, kita udah bahas di postingan-postingan yang dahulu kita sudah tuang secara lumayan banyak dalam buku, khususnya buku ini ya, Misteri Al-Kahfi dan Khidir. Karena Al-Kahfi adalah surat yang punya korelasi kuat dengan akhir zaman, sehingga Nabi mewanti-wanti untuk membaca di hari Jumat supaya terselamatkan dari fitnah Dajjal. Tema-tema itu berkenaan garis besarnya adalah perihal ma'rifatul adu, mengenal musuh, sehingga orang itu bisa mengetahui musuh yang sebenarnya itu siapa. Dan Al-Quran berbicara secara konsisten soal musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yasin. Al-Kahfi. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Jadi adu ini, musuh ini harus jelas. Sayangnya karena kelihayan mereka bahkan dari abad-abad yang jauh sebelum kita, literatur kita itu sudah banyak disusup dan diinfiltrasi, sehingga dalam identifikasi soal hal-hal sebagai berikut ini masih saja blur. Satu, perihal Dajjal. Dajjal ini topik yang cukup dikenal bukan hanya dari kalangan umat Islam dengan aneka mazhabnya. Bahkan di kalangan dunia Kristen juga. Dunia Yahudi dan agama-agama lain walaupun namanya berbeda-beda punya. Ada Dajjal, ada Antichrist, ada dan seterusnya. Yang mana bukan iblis. Iblis sudah jelas satu sosok yang durhaka dari awal dan dia mempunyai keturunan secara biologis maupun tidak biologis. Ada dari dua rumpun yaitu manusia dan jin. Dan dinamakan dzurriyyah iblis yang diungkap di ayat 50 surat Al-Kahfi. Itu jelas mempunyai sistem, mempunyai strategi kerja terus untuk penyesatan. Kita mulai dari iblis sebelum Dajjal. Iblis dari awal masa sudah mengetahui secara singkat. Ini untuk supaya ajaran agama kita dan pelajaran-pelajaran di tema ini menjadi jelas. Dari awal sudah mengetahui dan dia ingin sekali menduduki dua tempat yang ketika dua tempat ini di bumi, dia duduki oleh anak keturunannya dan mereka yang satu misi dengannya. Itu baru dia bisa menyatakan kemenangan total semenjak dia bersumpah untuk memerangi Allah dan kaum mukminin dari kalangan manusia dan menghancurkan, mensesatkan manusia. Dua tempat itu adalah jelas. Baitullah, Ka'bah, dan Masjidil Aqsa. Makkah, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Yang satu punya sifat kriteria huda wa mubarakan lil alamin. Awwala baitin alladzi wudi'a lin-nas. Dan yang satu alladzi barakna haulah, yakni mempunyai sumber energi yang mempunyai pengaruh ke alam semesta, bukan hanya ke bumi ini, ke alam semesta. Jika dua tempat ini yang mana dijadikan kiblat adalah untuk itu, pengantar menjadi gerbang portal solat kita, ibadah kita menuju ke langit tertinggi. Untuk menang dia harus duduki dua tempat ini. Dajjal itu masih jadi tema yang terlalu ngambang, dan karena penuhnya susupan dan juga gambaran-gambaran yang tidak ditelaah secara teliti, sehingga menjadikan hal itu seakan jauh, belum terjadi atau masih jauh. Raksasa, surganya neraka Allah, nerakanya surga Allah, langkahnya dari satu ke satu negara. Hadis-hadis itu, riwayat-riwayat itu, sebagiannya membutuhkan takwil dan telaah khusus. Sebagiannya lagi Israiliyat dan susupan yang gak masuk di akal. Jadi dongeng, jadi khayali. Itu ada
metode dan benang merah yang membuat kita bisa mengetahui mana yang real dan mana yang tidak. Yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran mengungkap secara simpel. Sangat sederhana. Kata Dajjal tidak satu kali pun tersebut dalam Al-Quran. Karena dia itu lebih ke arah sifat. Terwakili dengan kata syaitan. Yang disebut 88 kali. Syaitan. Dalam Al-Quran. Dajjal dengan arti kata Dajjala. Sebagaimana syaitan adalah kata sifat. Bukan zat. Zatnya imam manusia atau jin. Minal jinnati wan nas. Itu syaitan. Dajjal pun demikian. Fa'al. Ini apa? Pelaku penipuan, imposter. Yang seakan membawa dunia kepada arah kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, tamadun, civilized, padahal sebaliknya yang dilakukan. Zahirnya kelihatan seperti itu. Nah, Dajjal ini sudah jelas. Dengan seluruh ara dan para pendapat seluruh ulama bisa digali dan bahkan dari Al-Qurannya. Yaitu sebuah rezim, bukan rezim, sistem yang bisa mempunyai pengaruh kuat di dunia, mengkontrol perekonomian dan dunia politik, dan mempunyai lobby internasional untuk menjadikan neraka seakan seperti surga. Dan itu sudah berjalan berabad, berdekade-dekade di bawah pengaruh Dajjal ini. Baik itu yang arti yang menguasai kurensi, mata uang, sehingga mata uang itu menjajah umat manusia selama berabad, dan digambarkan dengan lambang mata satu. Sebagai pengertian dan pemahaman sebuah sistem. Atau juga banyak riwayat. Nabi bilang ada salasuna dajjalun. Ada hadis seperti itu. Lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah juga. Kita harus dapat analisa itu yang real. Jadi tidak dalam menggambar, memahami dan belajar ilmu agama itu seakan nanti dan menjadi sesuatu yang masih dikhawatirkan. Padahal dia sudah berdiri di atasnya, berjalan di atasnya. Dan mengalami pengaruh-pengaruhnya. Sehingga banyak sekali manusia yang menderita di muka bumi ini padahal fasilitas Allah sudah luar biasa. Kekayaan alam sudah luar biasa. Dari kita semenjak janin sudah disediakan rezeki kita. Tidak pantas ada yang hidup di bumi Allah ini dan mereka dalam keadaan lapar dan tidak punya. Tidak pantas. Kecuali karena ada kejahatan yang berlaku. Oke, kalau dibilang itu sosok, tapi tidak terpaku sosok. Sosoknya pun mungkin dibuat. Dengan gambaran ketika Imam Mahdi nanti hadir dan banyak manusia sebagaimana sekarang banyak yang melek soal hak dan batil, soal membela Palestina, membela yang terjajah, membela yang terzalimi. Umat manusia di seluruh dunia sudah melek. Lintas agama, lintas bangsa, lintas bahasa, terpanggil oleh fitrahnya. Nah, begitupun juga ketika masa Imam Mahdi. Sehingga terbuat mereka ingin mendekat kepada sang sosok ilahi, kepada sang ratu adil, kepada sang juru penyelamat yang akan datang di akhir zaman. Dan di masa-masa yang akan jelas nanti kalau kita sudah mengenal musuh-musuhnya dan di mana mereka. Jadi dengan hadirnya beliau, mereka membutuhkan satu sosok lain. Satu sosok yang seakan harus berunsur sara. Sehingga bisa saja di make up satu sosok seperti foto-foto yang sudah ada mengenai Yesus atau mengenai Nabi Allah Isa, karena di umat-umat Islam meyakini dan beriman, juga umat Kristiani mengimani bahwasanya Nabi Isa akan datang lagi. Jadi itu dikasih gambaran dengan rambut panjang mungkin turun dari pesawat UFO, didukung dengan kekuatan kemajuan teknologi yang belum tersingkap dan kekuatan sihir, sehingga banyak umat yang non-muslim terkecoh masa itu. Ini masa ke depan, kita bicara masa depan dekat. Lalu bagaimana dengan sosok? Tapi ini tidak sebegitu berpengaruh sebagaimana segala gangguan dan sistem yang sudah mencengkeram selama ini untuk kehidupan manusia yang melingkupi seluruh aspek hidupnya, baik ekonomi maupun hidup-hidup keseharian. Lihat produk mana yang antum beli, mana yang menguasai pasaran. Mana mata uang yang kuat dan menjadi sumber dan tumpuan, dan seterusnya. Ketika Nabi Isa hadir, Dajjal langsung meleleh dalam riwayat karena terbongkar kepalsuannya. Singkat ini suatu kajian tapi biar jelas. Kemudian ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, antum jangankan di keilmuan yang ada di benak antum sekarang ini. Antum buka banyak kitab-kitab literatur dari yang lama sampai yang terbaru, bahkan tafsir.
akan kembali ke suatu kesimpulan yang membawa ambigu, masih buram, tidak bisa diidentifikasi. Tapi kembali lagi, ada satu yang pasti, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran memberi petunjuk yang luar biasa jelasnya. Walaupun tidak mudah dalam mencarinya dan riset, tetapi bisa diketemukan dan diketemukan jelas. Kita udah tuang di bab 5 ini, soal Ya'juj Ma'juj. Dalam YouTube kita juga, channel Habib Syahdu, saya udah tuang Ya'juj Ma'juj dan peta kekuasaannya. Ya'juj Ma'juj disebut 2 kali dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahf. Dan berkaitan dengan suatu negara yang telah Allah hancurkan. Bahwasanya mereka akan kembali dan berkumpul di situ. Di mana itu negara yang dihancurkan? Singkat aja supaya tahu aja. Bahwasanya itu adalah Israel yang dulu disebut ibu kotanya Samaria. Yang mereka diaspora lalu dikurung oleh Dzulqarnain, lalu di masa Nabi setelah 1000 tahun di Alkitab dalam Bible disebut 1000 tahun setelah dikurung oleh Cyrus Dzulqarnain, lalu kemudian mereka berpencar lagi dan menguasai banyak benua Eropa dan mancanegara timur dan sebagian di barat, lalu masuk agama, banyak mayoritas memilih Yahudi, jadi mereka berpura-pura menjadi Yahudi, sebagian masuk Islam, sebagian masuk Kristen, lalu membuat aliansi internasional. Lalu kembali membuat state lagi di mana, yaitu di intinya. Singkat cerita, antum kalau mau tahu lebih silahkan ya imam baca bukunya Ya'juj Ma'juj, karena saya taruh pendapat ulama, pendapat mufassirin, tinjauan hadis, baru apa yang kita dapati dari telaah Al-Quran dan segala adillah, qara'in dan isyarahnya, baru dia tersingkap. Kita lupa bahwasanya dia itu terkait dengan suatu negara, dan Allah memulai seperti itu di surat Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika terbuka dan haram bagi suatu negara yang telah kami hancurkan, bahwasanya mereka tidak kembali, dan hingga ketika Ya'juj Ma'juj terbuka, lalu mereka dari semua arah tempat tinggi ini, dari Eropa, dari mana-mana, mancanegara, ras yang lain masuk ke dalam, mengambil Palestina, mencaplok. Yan dan yansilun. Yansilun itu kata, menggunakan kata nasel juga, turun dari tempat tinggi, tapi juga bermakna regenerasi. Nasel itu regenerasi, yansilun. Dengan cepat. Kata aja ya'uju juga mempunyai arti. Dua-duanya menggunakan kata ajuj. Hanya yang awal diawali dengan ya, yang kedua diawali dengan mim. Ya'juj wa Ma'juj. Kalau dalam bahasa Bible, Gog dan Magog. Dan disebut berkaitan dengan suatu negara, suatu tanah yang akan mereka kuasai. Ini kita sudah keluar, sudah depan mata, sudah kena pengaruhnya luar biasa, tapi dalam perkembangan keilmuan, baik itu di ma'ahid, pesantren-pesantren, dan pusat-pusat pendidikan, topik ini masih ambigu, masih tidak jelas. Ada profesor menulis buku khusus tentang Ya'juj Ma'juj. Pada akhirnya juga dia karena harus amanah, pada akhirnya juga dia ambigu. Ada yang menganggap itu alien, ada yang segala macam. Apalagi kalau terlalu terpaku pada riwayat-riwayat yang ada, sehingga lupa dari isyarat-isyarat yang Al-Quran jelaskan. Jadi kepetunjuk dan kode-kode itu tidak tersingkap. Tapi ketika disingkap dari Al-Quran, baru kita akhirnya tahu jelas. Dan tahu mana riwayat yang cocok dan mana yang tidak, sangatlah jelas. Ternyata mereka adalah intinya, Ya'juj wa Ma'juj siapa? Adalah keturunan iblis dari golongan manusia dan jin yang hendak kekeh ingin menguasai 2 tempat tersuci di muka bumi. Qiblatain yang telah menjadi kiblat. Karenanya Allah tarik di Kahfi soal zuriyah iblis, keturunan iblis. Lalu di kisah keempat itu bagaimana mereka telah dikurung. Panjang itu dalam buku, dalam postingan YouTube yang lain sudah dijelaskan. Jadi ini adalah peperangan sekarang ini adalah antara keturunan iblis yang berbentuk manusia dengan keturunan Adam yang real dan yang ingin mengikuti fitrahnya. Sehingga orang harus tahu. Orang harus paham, mengenal ini musuh. Dan ketika itu di antara tanda-tanda akhir zaman bahwasanya mereka akan kembali dan menguasai, itu already happen. It is happening right now. Terjadi, sedang terjadi, telah lama. Bahwasanya mereka akan kembali menguras, sungai dihabisi,
Makanan segala dihabisi, harta kekayaan negara-negara mereka habisi. Dengan lobby mereka di luar Israel, baik Amerika, Inggris, dan negara-negara sekutu di yang timur. Nah itu Ya'jujnya, ada juga Ma'jujnya, yaitu dari pihak kaum yang bersekutu dengan mereka. Dan akan menguasai dua tempat paling suci ini. Makanya terus-menerus ini tempat adalah tempat medan pertarungan antara hak dan batil. Sekarang umat manusia melek dengan Palestina. Ini adalah otak dan jantung dalam tubuh. Kiblatain itu Makkah, Ka'bah, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa itu adalah bagaikan otak dan hati dalam bumi. Dalam diri manusia itu di bumi. Karenanya jantung ini berdetak sedang memanggil seluruh, mengetuk hati dan jantung seluruh umat manusia yang masih mempunyai titik-titik terang dan putih di dalam hatinya, terlepas agamanya, bangsanya, bahasanya, dan segalanya. Untuk mereka akan memanggil, ini mulai berdetak. Ini jantung, dan insya Allah gak akan berhenti. Janji Allah pasti akan menang. Tapi membutuhkan manusia untuk melek. Dan itu diantara tanda-tanda sosial akan datangnya Imam Mahdi. Ketika manusia semua melek, tahu, mengenal ini musuh. Ini tanpa memahami pembahasan ini sangat sulit. Tapi hati orang tetap terpanggil. Karena yang hak adalah hak dan jelas. Nah tema ini mudah-mudahan bisa disosialisasikan. Khususan di karangan para ulama, para guru, sahibul ma'ahid. Untuk dikaji. Fadhal dikaji. Kita gak bisa sendiri dengan komunitas yang kecil ini untuk tahu dan mengenal. Ketika musuh itu sudah jelas, orang gak memilih musuh lain. Al-Quran dan memperingatkan musuh yang sebenarnya. Jadi segala perbedaan antara sesama, itu tolak ukurnya harus satu. Kita lihat musuhnya di mana. Kalau enggak ya bergandeng. Bukan teradu oleh kaum iblis dan dajjalis, satanis ini selama ini untuk beradu dan memusuhi satu sama lain. Secara fanatisme sara, sektarian, dan lain-lainnya nggak ada habis. Sementara musuh yang sebenarnya semena-mena menguasai rumah Anda, menguasai jari-jari Anda, menguasai mata Anda, menguasai pendengaran Anda, menguasai segala produk-produk kebutuhan sehari-hari Anda. Sementara diri Anda hanya sibuk untuk melihat yang semestinya dirangkul, yang semestinya bergandeng, malah dibuat pecah demi perpecahan. Setiap agama dipecahkan dari dalam. Nomor satunya Yahudi, mereka telah berhasil menyusup dan memporak-porandakan Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Padahal Islam punya satu Al-Quran. Jadi kita butuh telaah yang segar dan update dan realis, itu sangat penting. Dan Al-Quran selalu memberi petunjuk dan huda dan ilmu yang benar-benar real. Karena itu diceritakan kisah-kisah sejarah dalam Al-Quran. Qasas. Untuk kita pahami dan sehingga ketika terulang kita bisa mengetahui lebih jauh. Sekarang kita tahu ketika ininya sudah ada, tinggal menanti sang juru penyelamat, tak pasti ada tekan. Antum ukir, bukan kalam ana, bukan kata-kata saya, dilihat ulama-ulama agung. Sudah mengatakan. Jadi jangan dianggap jauh. Kalau musuhnya nggak dikenal ya dianggap jauh. Ini Ya'juj Ma'jujnya sudah ada, Dajjalnya sudah menguasai. Tinggal tunggu, menanti hati-hati antum semua untuk ada intima dan koneksi dengan Imam Mahdi. Kita bukan Imam Mahdi hanya jadi buah bibir. Nabi Isa jadi buah bibir. Bagi umat Nasrani kembalinya Yesus jadi buah bibir dan gambaran masih jauh. Umat Muslim nunggu Nabi Isa dan Imam Mahdinya tapi gambaran jauh. Sementara relasi dan hubungan itu kita tidak bangun dari sekarang. Padahal dalam sholat kita selalu memberi salam kepadanya. Tapi gambarannya tidak pernah hadir ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di akhir sholat setelah salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah secara khusus. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini adalah kepada imam yang ditunjuk oleh Allah, sang juru penyelamat akhir zaman. Tapi tidak terlintas di kita saat mengucapkan Assalamualaikum seakan tidak ada orangnya. Padahal itu dalam sholat. Jadi hadirkan, bangun itu ikatan dengan Imam Mahdi. Nanti yang mendekat adalah yang sudah dekat dari sekarang.
Ini bukan urusan pemerintahan regional dan segala-segala isu-isu diangkat oleh kaum satanis. Mau mendirikan kekhilafahan sistem Islamiyat. Tidak. Itu bukan urusan antum. Nanti beliau yang nunjuk-nunjuk. Tapi yang penting adalah hati ini punya ikatan dulu. Mengenal dulu. Membuat. Tahu ada beliau. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan beramallah. Allah akan melihat amal kalian. Dan Rasulnya. Dan kaum mukminin, siapa kaum mukminin di sini? Adalah para aulia Allah yang diketuai di zaman kita ini oleh Imam Mahdi. Jadi dibangun relation sehingga kita sadar dan terselamatkan. Kita paham itu. Umat Nasrani pun harus paham. Kenapa kok Yesus, Nabi Allah Isa harus kembali? Kembalinya kemana? Ke Palestina. Karena lihat depan mata. Itu yang di mustad'afin. Yang dizalimi, teraniaya setiap hari. Sementara masyarakat dunia yang mayoritas membela tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya harus ada turun tangan Tuhan dengan kehadirannya sosok ilahi ini. Kemana kembali? Ke Palestina. Dan bersama Imam Mahdi, di antara tanda kemenangan setelah membebaskan Al-Quds adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa sholat di mana? Di Masjidil Aqsa. Itu jelas ada di hadis. Jadi intinya, semoga para ulama, khususnya para ustadz-ustadz, para da'i, para penceramah, insya Allah juga yang mendengarkan video kita ini bisa semakin mensosialisasikan, semakin mengkaji, dan semakin menelaah, juga menjadi realis, kemudian bisa mentablighkan agar kita semakin hari semakin kuat, teguh keimanan, dan semakin bersama sang pemimpin. Jadi ketika Imam Mahdi itu hadir, hati itu sudah terikat. Nabi Isa hadir, kita sudah mengenal, kita tidak terkecoh, kita tidak kena rayuan Dajjal. Mulai mengurangi ketergantungan dengan produk-produk Dajjal. Suruh ulama, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa, ulama seluruh dunia. Jangankan ulama Islam, orang-orang di barat sudah memboikot. Starbucks di Perancis tutup. Di banyak negara-negara Eropa. Tapi betapa sedihnya kita melihat umat-umat Islam ini masih banyak yang masuk, beli, produk-produknya masih terus bergantung. Bahkan sebagian masih tidak mau tahu. Karena apa? Di mana dia taruh agamanya? Agama hanya ditaruh sebagai ritual dan gerakan. Agama ditaruh di masjid, keluar, mereka titip agama di masjid. Dan menjadi umat yang bodoh dan terbelakang ketika tidak mau bersikap dan bergerak. Ini penting. Berhenti mensupport industri Dajjal. Berhenti membeli produk-produk satanis. Kurangi ketergantungan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di akhir zaman. Dan insya Allah menjadi pengikut Imam Mahdi. Dan termasuk orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat.